Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Abdul Rafiun. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai persiapan tes CPNS 2021 dalam mengerjakan soal-soal tes intelijensi umum atau TIU, di mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah khusus berfokus pada kemampuan numerik. Ya. Sebenarnya di TIU itu ada tiga kategori utama yang dikelompokkan dalam tes TIU itu. Ada yang pertama kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, kali ini kita menitik beratkan pada kemampuan numerik. Apa saja soal yang diberikan di kemampuan numerik ini? Yang pertama itu adalah berhitung, kemudian deret angka, perbandingan, kemudian cerita soal. Kesemuanya itu adalah memiliki tujuan-tujuan untuk mengukur kemampuan dasar seorang CPNS. Oke, langsung saja. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah persiapan tes CPNS, maka silakan simak video ini karena di pembahasan nanti akan saya sertakan dengan tips dan trik menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan numerik ini. Oke, ini merupakan video part 1 ya, nanti akan kita lanjutkan terus videonya ini sampai dengan hari H tes CPNS 2021. Oke, kita mulai soal nomor 1. Ini adalah soal kemampuan berhitung, ya, berhitung cepat. Yang pertama itu soal semuanya seperti ini. 200 kali 10 bagi 100 kurang 9. Nah, ini bagi seorang matematikawan atau alumni dari matematika, ini soal-soal yang mudah saja. Nah, kasihan bagi yang soal yang peserta CPNS itu yang bukan dari non eksak, ya. Non eksak ini agak rumit, tapi sebenarnya ini adalah soal yang sangat mudah, dan ini karena ini kemampuan dasar ya, justru yang dimunculkan itu adalah soal-soal yang di SD malah, ya, soal-soal SD. Terkadang orang-orang malah berpikir bahwa nanti soal-soalnya mungkin untuk kemampuan numerik di TIU ini soal-soalnya jenjang SMA dan S1 misalnya. Padahal sebenarnya tidak, karena yang diukur itu adalah hanya kemampuan dasar. Maka yang dipelajari atau yang diberikan soal-soal itu adalah soal-soal SD, SMP, dan SMA. SMA pun itu pun tidak semuanya, ya, tidak semuanya, hanya menyangkut kemampuan dasar saja, kemampuan dasar dalam menghitung dan menyelesaikan soal secara cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi, saya berikan dulu tips ya, dalam menghadapi tes kemampuan numerik ini, TIU itu, sebenarnya kita berpikirnya seperti ini. Kita atur kembali mindset kita bahwa TIU itu soal-soalnya susah. Ya, biasanya itu adalah pilihan terakhir dari 3 kategori, ada TKP, TWK, dan TIU. Maka itu akan diselesaikan pada menit-menit terakhir. Karena sebenarnya kalau kita berpikir mengubah mindset tersebut, maka ini soal-soal seperti ini diselesaikan dalam hitungan detik, ya, tidak butuh lama, tidak seperti TKP harus dibaca per paragraf, pilihannya belum lagi pilihan jawabannya itu adalah sangat panjang. 5 pilihan jawaban itu yang dipilih itu biasanya membutuhkan waktu 2 atau 3 menit. Nah, sebenarnya sementara di TIU ini kemampuan numerik ini hanya kemampuan berhitung cepat, dan ini diselesaikan dalam hitungan detik. Tapi karena tadi sayangnya sudah diawali dengan anggapan asumsi bahwa TIU itu adalah soal-soalnya susah dan butuh waktu yang cukup lama, maka itu adalah dijadikan pilihan terakhir untuk dikerjakan. Padahal itu salah. Menurut saya itu adalah salah kaprah. Ya, menurut saya itu adalah salah kaprah. Oke, kita tidak banyak membahas, itu tipsnya. Yang pertama tadi, ya, kita rubah mindset kita bahwa soal ini kita bisa selesaikan dalam hitungan detik. Ya. Oke, trik yang pertama adalah untuk soal nomor 1 ini adalah pahami dulu operasi menghitung dalam matematika. Ya. Jika diberikan ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, bahwa perkalian dan pembagian itu lebih kuat berarti daripada penjumlahan dan pengurangan. Lebih kuat di sini artinya bahwa
kita harus selesaikan terlebih dahulu operasi-operasi perkalian dan pembagian tersebut jika bertemu dengan penjumlahan dan pengurangan. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga itu adalah jika perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan yang ada yang diberi kurung, yaitu penjumlahan dan pengurangan diberi kurung, ya, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung tersebut. Tidak memandang perkalian, tidak memandang pembagian, harus diselesaikan. Yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung tersebut. Oke, kita jawab soal ini. Nah, untuk orang matematika ini seperti ini, hanya coret-coret kali kurang selesai. Ya, ini jawabannya ini adalah 200 bagi 102. 2 kali 10, 20, 20 kurang 9 sama dengan 11, selesai. Ya. Tapi namun yang non eksak saya antar perlahan-lahan. Jawabannya seperti ini. Saya tulis kembali soalnya 200 kali 10 bagi 100 kurang 9 sama dengan ini. Saya selesaikan terlebih dahulu. Yang perkalian dulu. Ya, perkalian atau pembagian sama saja. Tapi saya lebih mudahnya dari sini. Di perkalian 200 kali 10 itu sama dengan 2000. 2000 bagi 100 kurang 9 ya. Ini jadi 2000 bagi 100 itu 20. 20 kurang 9 sama dengan 11. Jawabannya adalah A. Tidak sampai 1 menit ya kita bisa selesaikan soal ini. Ya, yang penting pahami trik-trik tadi ya dalam cara menyelesaikan soal-soal berhitung cepat. Oke, yang kedua, 160 kali 20 bagi 80 kurang 40 sama dengan titik-titik. Nah, yang pertama tadi saya antar bagi nol yang eksak. Nah, saya antar sekarang seperti yang pekerjaan orang eksak, tinggal coret-coret jadi hasilnya. Jadi 160 kali 20 bagi 80 kurang 40, ini saya selesaikan seperti ini. Hanya mencoret 160 dengan 80 saya coret, tersisa 2 ya. 2 kali 20 kurang 40 ya. 160 bagi 80 ini hasilnya 2 ya. Kali 20 ini kurang 40 sama dengan 40 kurang 40 sama dengan 0. Jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Tidak ya memakan waktu sampai 1 menit, hanya hitungan detik. Oke, yang ketiga. Nah, 12 tambah 28 tambah 5 tambah 5 bagi 5 sama dengan titik. Ini yang saya maksud tadi, ya. Jika ini saya tulis kembali soalnya, jika menemukan soal seperti ini, maka yang diselesaikan itu adalah yang di dalam kurung dulu. Tidak memandang kekuatan baginya. Pembagian seandainya ini adalah tidak ada dalam kurungnya, kurung ini, maka yang diselesaikan adalah pembagian ini dulu. Nah, karena dikasih kurung ya berarti ini dulu yang kita selesaikan. 12 tambah 28 tambah 5 tambah 5. Ini 40 tambah 10, 50. 50 bagi 5 hasilnya 10. Tidak sampai 1 menit kita selesaikan. Oke, kita lanjut ya. Jadi jawabannya ini adalah B ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tes irama bilangan dan irama huruf. Teruskan irama bilangan dan irama huruf pada soal-soal di bawah ini. Pilih jawabannya pada huruf A, B, C, D, atau E pada masing-masing soal. Kita mulai soal nomor 1. 80, 7, 70, 10, 60. Ini jangan dianggap 80 kurang 70 ya. Ini tapi iramanya, susunannya ya. Disekat dengan tanda garis datar, tapi ini bukan diterjemahkan sebagai kurung. Oke, saya tulis kembali soalnya. Nah, untuk soal seperti ini, tipsnya adalah dipandang dulu secara keseluruhan, ya jangan secara parsial. Ya, dipandang secara keseluruhan ini soal ini, kemudian lihat ada nggak yang kira-kira berhubungan ini. Ternyata ada, ini 80 dengan 70 dan 60. Nah, hubungan apa yang terjadi ya? Hubungan apa yang terjadi dari 80 ke 70 itu berkurang 10, 70 ke 60 berkurang 10. Sementara dari 7 ke 10 itu ya, kemudian 10 ke yang ditanyakan ya, ini berarti ini nanti yang akan kita jawab berdasarkan irama ini, bukan irama yang bawah ini. Ya, bukan irama ini. 7 ke 10 3. Ini hanya membantu bahwa oh nanti iramanya ini kan
berulang, berarti ini juga nanti berulang, tidak berulang. Ini berarti ini peningkatan ketiga, positif 3. Berarti 7 tambah 3 sebenarnya 10. Berarti ini 10 tambah 3 nanti di sini adalah 13. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, jawab, saya tulis kembali soalnya 2, 5, 7, 10, 12. Nah, kalau kita hubungkan 2 ke 5 itu 3. Jaraknya 3, 5 ke 7, 2. 7 ke 10, 3. 10 ke 12, 2. Itu berulang ya. Itu bisa menggunakan cara itu. Namun cara yang saya gunakan adalah seperti ini. 2 ke 7 itu, kemudian 7 ke 12, kemudian 5. Ini maksudnya ditambah 5. Ya. Ini ditambah 5. 5 ke 10 ditambah 5 juga, berarti ini 10 ke sini ditambah 5 juga. Ya, berarti 10 tambah 5 hasilnya 15. Jawabannya adalah ini A, ya. Jawabannya A. Oke, nomor 3. Saya tulis kembali soalnya 1, 4, 6, 2, 5, 7, 3 dan seterusnya. Kita lihat hubungannya, hubungan apa yang terjadi. Cara dipandang lagi secara keseluruhan. Kalau tidak bisa dapat hubungan ke sini, coba lagi dihubungkan ke sini, ini ke sini, belum dapat lagi, coba kita hubungkan ke sini. 1 ke 2, melewati 2 tahap ya, 2 angka, berarti ini 2 ke 3. Sudah dapat hubungan? Ya, kita lihat, ya, kita kasih pola seperti itu, kemudian 4 ke 5, ya, ini polanya, melewati 2 angka ini, 6 ke, mana ini, ya, nanti 5 ke sini, ya, ke sini ini jawaban yang pertama nanti yang kita cari. Ya. Kemudian 6 ke 7, nah, kemudian 5 ke, nah, ini tadi positif 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Sementara ini 6 ke 7 tambah 1, 7 ke situ tambah 1. Jadi jawaban di sini adalah yang ini ya, 5 tambah 1. Ya. Hasilnya 6, yang ini 7 tambah 1 hasilnya 8. Ya, jadi jawabannya adalah A, ya. Jawaban A. Oke, lanjut nomor 4. Jawab 5, 7, 10, 14 seterusnya ya. Kita lihat lagi. 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 10 bertambah 3, 10 ke 14 bertambah 4. Jadi polanya seperti itu ternyata. Ini kita simpulkan tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Jadi di kertas coret-coret nanti, jika diberikan kertas coret-coretan untuk menghitung ini, ya ditulis, usahakan dibuat pola seperti itu supaya tidak lupa. Jadi 14 tambah 5 hasilnya 19. Jawabannya adalah E. Ya. Sekarang nomor 5. Nah, sekarang kita masuk di ini, irama huruf. Ya. Irama huruf, tipsnya adalah ya harus hafal urutan abjad dari A sampai Z. Ya. Ada 26 huruf ya, ada 26 abjad, yaitu A sampai Z itu ada 26. Nah, kita jawab, saya tulis kembali soalnya X, M, N, Y, O, P, Z. Ya, biasanya ini sudah lihat seperti itu, udah ketakutan duluan ya, padahal tidak, sama saja dengan angka tadi. Kita lihat secara keseluruhan, jangan secara parsial. Ya, X, K, Y ini ya, hubungannya Y ke Z. Ya. Kemudian ada ini, ya, ini bertambah 1 yang meningkat artinya. Kemudian MN, kemudian ada OP di sela-selanya antara X, Y ini, dua huruf yang berurutan itu diisi oleh 2 huruf ya yang berurutan juga. MN ini OP. Nah, yang menghubungkan N ke O ini berurutan juga. Berarti di sini P-nya nanti akan berurutan juga. Ini ditambah 1, tambah 1 meningkat artinya. Berarti setelah P huruf apa? Huruf Q ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 6 untuk irama bilangan dan huruf. Nah, lihat A, A, C, C, E, E, G, G. Oh, ini soal mudah sekali. Ya. Ini A, A. B-nya hilang. Di sini berarti 1. C ke E ada D tapi dihilangkan. E ke G ada F harus dihilangkan. Berarti ini juga nanti ada dihilangkan. G hanya dihilangkan nanti muncul I.
Berarti jawabannya adalah ini A. Jawabannya A. Nah, I. Oke, mudah ya. Jadi saya ulangi. Nah, ini di B-nya dihilangkan, muncul C. D-nya dihilangkan, muncul E. Sini F-nya dihilangkan, muncul G. Berarti H dihilangkan, nanti akan muncul I. Ya. Nomor 7, kemudian B, M, N, C, O, P, D ya. Saya tulis ulang soalnya. Kita buat pola lagi. Ya. M, N, dan O, P. Ya. Di antara dua huruf ini dipisah dengan urutannya ini ya, B, C, D. Sama seperti yang tadi ya. Berarti ini nanti jawabannya di sini adalah Q. Ya. M, N, O, P, di sini Q. Sela-selanya adalah B, C, D. Sudah kelihatan polanya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, jawabannya A. Ya, nomor 8, A, C, D, F, H. Jawabannya kita coba. A, C, D, F, H. Pola apa yang digunakan? Ya. Berarti A ke D, kemudian D ke H kita lihat. Itu ada B, C, ya, dua huruf yang dilewati, ya, yang ditiadakan atau yang dilompati di sini. EF ya, DKH EF juga, kemudian C ke F ya, F ke yang ditanya ya, berarti C ke F itu ada dua juga, DE. Berarti ini setelah F apa? GH ya. GH berarti nanti di sini ada huruf I. Jadi jawabannya adalah D. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan kembali untuk latihan soal CPNS persiapan tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Ya, jika ini silakan di-share kepada teman-temannya dan diulangi kembali atau dipelajari. Intinya apa? Perbanyak latihan. Intinya itu ya. Perbanyak latihan ya. Oke, saya kira cukup ya. Jika dirasa ini bermanfaat, silakan di-like dan dibagi kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.